Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Shalom, shalom, ada sukacita? Amin. Kita bersyukur bahwa pagi menjelang siang ini kita diberikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26. Kejadian pasal yang ke-26, mari kita sama-sama melihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Nah, hari ini saya diberikan tema yang sangat menarik, yaitu Tuhan pelihara hidupmu. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara kita yang meyakini kita hidup dipelihara Tuhan? Siapa yang selama ini mengalami pemeliharaan Tuhan? Oh, puji Tuhan. Kalau kita boleh ada hingga saat ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama baca bagian ini. 1, 2, 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan padamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagian ini menarik sekali untuk kita sama-sama pelajari, untuk sama-sama kita renungkan. Kalau kita punya tema yang sangat indah pagi menjelang siang ini, yaitu Tuhan pelihara kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, bagaimana di dalam perjalanan kehidupan kita, apapun masalah yang kita alami, apapun pergumulan yang kita hadapi, kita boleh menjadi orang-orang yang mengalami pemeliharaan Tuhan, mengalami mukjizatnya Tuhan. Kalau kita baca Kejadian pasal 26 ini, sepertinya tidak masuk akal, sepertinya unreasonable. Kalau Ishak boleh diberkati oleh Tuhan, kalau Ishak bahkan diberkati dengan kekayaan yang luar biasa, rasanya nggak masuk akal, rasanya nggak mungkin. Tapi bagaimana kisah Ishak ini juga boleh menjadi kisah di dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan hidup Anda dan saya, kita boleh menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan. Nah, saya tidak akan khotbah terlalu panjang lebar, tapi paling tidak ada 5 hal yang kita bisa renungkan sama-sama. Bagaimana supaya perjalanan hidup kita boleh meyakini, kita boleh mengimani, dan kita boleh mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, coba kita lihat. Di dalam ayat 2, di situ dikatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Ini yang saya suka. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Apa yang Tuhan firmankan? Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ini yang pertama. Di dalam perjalanan hidup Anda dan saya, supaya kita menjadi orang-orang yang mengalami berkat-berkat Tuhan, ngalamin mukjizatnya Tuhan, ngalamin pemeliharaan Tuhan, maka yang pertama kita perlu menjadi orang yang mendengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Kita perlu tahu firman Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan menuntun setiap umatnya adalah melalui firman-Nya. Maka dari itu buat saya secara pribadi, ini kalau saya ngomong ya curcol lah bahasanya anak muda ya. Kalau saya curhat colongan begitu. Buat saya secara pribadi saya sedih sekali kalau ada orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita ini untuk sosmed sempet. Untuk IG, untuk Facebook, untuk Twitter. Bahkan kita ini kalau postingan di grup WA ataupun ada teman-teman yang chat, kita ini semua postingan kita baca.
Bahkan kalau ada video-video yang diposting di situ, kita lihat, kita punya waktu untuk semuanya itu. Tapi anehnya ada banyak orang Kristen ketika ditanya, Anda tiap hari baca Alkitab enggak? Seringkali kita bilang, enggak sempat Pak Sam, enggak sempat, sibuk. Dulu belum pandemi katanya sibuk karena banyak kegiatan di luar. Waktu pandemi banyak di rumah, sibuk juga. Kembali lagi intinya apa? Kita nggak pernah punya hati yang mau mencari Tuhan. Amin. Amin. Orang kalau benar-benar cinta, dia akan selalu sediakan waktu Bapak Ibu Saudara. Kita dikasih waktu sama 24 jam. Ada orang yang punya waktu untuk dia intim dengan Tuhan. Dia hidup dalam doa, dia memuji menyembah Tuhan, dia baca firman. Tapi ada orang yang dikasih waktu 24 jam, tapi dia gak pernah punya waktu buat Tuhan. Tolong colek kanan kiri Anda, tolong ditanya, kamu termasuk gak? Jangan-jangan sebelah Anda diem lo gak? Gue kena nih. Kembali lagi, bagaimana kita akan ngalamin berkat-berkatnya Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kalau kita nggak pernah tahu kehendaknya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tuntun kita melalui firman-Nya Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu penting banget tiap hari kita sediakan waktu untuk Tuhan. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, coba kita lihat. Di dalam ayat 2 itu dikatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Saya waktu baca bagian ini juga agak-agak bingung gitu. Tuhan kenapa sih kok Ishak gak boleh pergi ke Mesir? Kemudian dikatakan, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Dan Ishak disuruh tinggal di Gerar itu. Bapak Ibu Saudara, ini menarik sekali kalau kita membaca ayat 2 ini. Ketika Tuhan bilang sama Ishak, Ishak gak perlu kamu pergi ke Mesir. Ishak disuruh diem di Gerar. Ada 2 pelajaran yang penting sekali. Pelajaran yang pertama, Tuhan mau ajarkan Ishak untuk Ishak tidak bergantung sama kekuatan manusia. Waktu itu Mesir adalah negara yang makmur, negara yang baik. Tuhan tidak mau Ishak sampai bergantung kepada Fir'aun. Bapak Ibu Saudara, tetapi pelajaran yang kedua ketika Tuhan berkata kepada Ishak, diam di negeri yang akan kukatakan. Dan Tuhan suruh Ishak diam di Gerar. Artinya apa? Tuhan punya rancangan untuk hidup Ishak. Amin. Mungkin kalau kita melihat bagian ini Bapak Ibu Saudara, rasanya gak masuk akal. Toh di Gerar lagi terjadi kelaparan. Buat apa lagi tinggal di sini? Kalau bicara masuk akal, ini beneran gak masuk akal Bapak Ibu Saudara. Waktu Tuhan suruh Ishak diem di Gerar itu gak masuk akal. Harusnya yang logis, yang bisa diterima di akal pikiran kita. Kalau Tuhan berfirman gini, Ishak kamu pergi ke Mesir, aku akan lunakkan hatinya Fir'aun untuk nolong kamu. Itu masuk akal Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan gak mau seperti itu. Nah saya mau katakan simpel pada pagi menjelang siang hari ini. Kadang-kadang ketika kita mengalami masalah dalam hidup, bisa jadi firman Tuhan yang kita dapat, entah itu dari bacaan harian kita, entah kita dengar khotbah. Kadang-kadang firman Tuhan yang kita dapat Bapak Ibu Saudara, Tuhan berbicara kayaknya gak masuk di logika kita. Kok kayaknya gak sesuai sama logika kita. Maka dari itu saya sebagai hamba Allah, ya kebetulan saya itu orang yang gak begitu suka berdebat. Kalau ada orang yang seringkali katakan begini, Pak Sam, Alkitab itu kan sebenarnya banyak sekali cerita yang gak masuk logika, yang gak bisa diterima sama akal pikiran. Saya kalau ada orang-orang yang bilang begitu, orang-orang yang ya belum di dalam Tuhan, mereka bilang begitu, saya katakan iya saya setuju, bener banget. Bener banget, memang di Alkitab itu banyak banget cerita yang gak masuk akal, saya setuju, bener itu yang kamu ngomong. Kalimat saya selanjutnya, saya cuma tinggal katakan, itu bukti bahwa Tuhan yang saya imani jauh lebih besar dari logika saya. Amin. Amin. Itu bukti bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang jauh lebih besar dari logika kita. Ketika Ishak disuruh tinggal di Gerar itu sama sekali gak masuk akal.
Tapi Tuhan punya rancangan buat hidupnya Ishak. Ketika Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim, Tuhan gak kasih tahu negerinya di mana. Cuman Tuhan bilang begini sama Abraham, keluar dari sana saudaramu, keluar dari daerahmu. Aku akan kasih satu negeri. Negerinya di mana Tuhan gak kasih tahu. Kalau kita membaca kisahnya Elia, Bapak Ibu Saudara, di tengah kondisi yang kekeringan, gak ada hujan, kondisi yang sulit, Elia dibilang sama Tuhan, Elia, pergi ke tepi sungai Kerit. Kamu bisa minum dari air sungai itu, tolong jangan bayangin kali Grogol ya. Kamu bisa minum dari air sungai itu, aku perintahkan burung gagak untuk kasih makan kamu. Burung gagak kasih makan manusia. Sampai nenek-nenek tumbuh gigi. Gak mungkin masuk akal Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Terkadang firman Tuhan sama kenyataan yang kita hadapi. Terkadang firman Tuhan gak bisa kita ngerti dengan pikiran kita. Petrus yang sudah sepanjang malam dia tebar jala sana sini. Gak dapet ikan. Karena itu ikan, anak-anaknya lagi libur sekolah, jadi lagi liburan mungkin ya. Petrus tebarkan jala sana sini gak dapat ikan sepanjang malam. Tapi ketika Yesus naik perahunya Petrus, kondisi pagi-pagi ini Petrus lagi bete Bapak Ibu Saudara. Petrus itu lagi, moodnya lagi gak enak banget, udah semalaman kerja gak dapat apa-apa. Lagi beresin jala, Tuhan Yesus naik ke perahunya Petrus. Dan ketika Yesus naik ke perahunya Petrus, Yesus bilang sama Petrus, tolong ketengahin dikit, diketengahin dikit. Yesus ngajar orang banyak, bla 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 bla. Setelah itu dia suruh Petrus ke tengah lagi. Dan Petrus disuruh menebarkan jala. Tebarkan jalamu. Kalau bicara logika itu gak masuk logika. Bicara berdebat, Petrus bisa saja mendebat Yesus. Petrus bisa saja berkata, Guru, kamu kan anak tukang kayu, aku kan asli nelayan. Aku tahu waktu kapan paling baik untuk menangkap ikan. Bapak Ibu Saudara, Petrus bisa aja mendebat seperti itu. Karena apa yang Yesus perintahkan sangat gak masuk akal. Saya mau katakan simple. Mungkin hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Mungkin engkau seperti Petrus. Mungkin engkau sudah bekerja sana sini sana sini. Pak Sam, kok kayaknya aku lakuin sana sini sana sini. Kok kayaknya gak ada hasil ya. Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir, jangan takut. Karena Tuhan tetap punya rancangan yang indah bagi hidupmu. Amin. Petrus ketika disuruh menebarkan jala, Tuhan punya rencana buat Petrus. Amin. Amin. Ini kayaknya aminnya berat banget gitu. Tuhan selalu punya rencana Bapak Ibu Saudara. Tuhan selalu punya rencana. Dan rencana Tuhan itu selalu baik. Meskipun kadang gak masuk di logika kita. Tapi yang ketiga, nah ini yang penting juga. Coba kita lihat bagian ini. Di ayat 3. Sebenarnya ayat 3 sampai ayat 5 itu. Oke, tapi kita lihat ayat 3 saja. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka, nah ini janjinya Tuhan nih. Aku akan menyertai engkau. Dan memberkati engkau. Nah ini menarik sekali. Sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ini yang ketiga. Bukan hanya kita dengar firman Tuhan, bukan hanya kita tahu bahwa Tuhan punya rancangan yang baik buat setiap kita. Tetapi yang ketiga, bagaimana supaya perjalanan hidup kita boleh mengalami pemeliharaan Tuhan. Maka yang ketiga, pegang janjinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau orang janji bisa lupa. Orang janji bisa akhirnya apa? Lupa dengan semua janjinya. Tapi kalau Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan pasti tepati segala janjinya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu gak pernah dua pilihan, iya dan tidak. Firman Tuhan itu cuma punya satu pilihan, ya dan amin. Amin itu artinya pasti. Janji Tuhan itu iya dan pasti. Apa yang Tuhan janjikan pasti Tuhan genapi. Amin. Oleh sebab itu kita jalanin hidup ini kita perlu pegang janjinya Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, kadang kita jalanin hidup kita nggak ngerti. Maksudnya Tuhan itu apa sih? Tuhan maunya tuntun kemana? Tapi ketika kita akrab sama firman Tuhan, ketika kita tahu janjinya Tuhan, kita pegang janjinya Tuhan itu, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat mukjizat demi mukjizat terjadi. Amin. Pertolongan demi pertolongan Tuhan terjadi. Saya mau katakan sederhana begini, dalam kehidupan saya secara pribadi, kalau bicara hari ini saya masih bisa berdiri, saya cuma katakan ini anugerah Tuhan. Ini beneran anugerahnya Tuhan. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, sometimes saya sama istri kita benar-benar speechless. Tahun 2020 ya pasti kita semua juga ngalami, setiap kita pasti ngalamin pukulan kemarin 2020. Terlebih lagi saya dan istri saya dan juga anak-anak. Bapak Ibu Saudara, ketika pandemi terjadi mulai bulan Maret, dan ternyata apa? Maret sampai September 2020 kemarin, semua jadwal khotbah cancel. Semua jadwal khotbah. Padahal istri saya nggak kerja. Kita cuman mulai grogotin tabungan sampai akhirnya apa? Kira-kira bulan Juli mungkin kalau nggak salah. Tabungan kita udah nggak bisa digrogotin lagi. Karena udah nggak ada yang bisa digrogotin Bapak Ibu Saudara. Saya sama istri saya sempat terpikir, udahlah anak-anak keluarin dulu deh. Keluarin dulu dari sekolah. Karena kita nggak kuat bayar sekolah. Asuransi kita udah cut. Karena kita nggak kuat bayar. Kita tiba di satu titik Bapak Ibu sekalian, urusan BPJS pun adalah sebuah kemewahan buat saya. Bayar BPJS berapa sih? 100.000 paling per orang. Saya berlima, 500.000. Itu sebuah kemewahan buat saya. Sampai kalau kita belanja, kalau semua mau bareng sama anak-anak juga, yuk jalan-jalan, yuk sumpek di rumah, yuk jalan-jalan ke mall sambil nemenin istri saya belanja. Kalau ngelewatin depan Starbucks itu hati saya nangis Bapak Ibu Saudara. Rasanya nangis. Karena apa? Duh ilah Tuhan. Kayaknya bisa duduk di situ itu sebuah kemewahan ya. Dulu aku pernah ya bisa duduk di situ. Sekarang kayaknya ngimpi itu duduk di situ. 2020. Tapi Bapak Ibu Saudara, benar-benar apa yang Tuhan janjikan buat Elia, ternyata itu juga menjadi rema buat saya dan keluarga. Menjadi berkat. Di tengah jadwal khotbah semuanya cancel, dalam tanda petik, Tuhan kirimkan, dalam tanda petik ya, burung-burung gagak itu. Tiba-tiba ada taksi lah berhenti di depan rumah. Tanya, Pak ini rumahnya Pak Samuel? Oh iya, kenapa Pak? Enggak Pak, ada kiriman ini. Dari mana? Dari Kelapa Gading, Bapak Ibu bayangkan. Ada yang kirim sembako dari Kelapa Gading, kiriminlah beras, minyak. Dikirimin. Kadang-kadang ada tukang ojek berhenti depan rumah. Ini rumahnya Pak Samuel, iya. Udah kirimlah mie goreng, nasi goreng, fuyong hai. Kadang saya nggak ngerti. Bahkan beberapa kali, saya sempat sharingkan ini. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah lihat kesaksian saya di acara Solusi. Karena kemarin itu ada satu teman yang sempat bilang sama saya, Pak Sam, tolong dong Pak Sam kasih kesaksian di Solusi. Supaya bisa lebih banyak jadi berkat juga buat orang, jadi kekuatan buat orang. Kalau Pak Sam yang pendeta aja bisa ngalamin begitu, jadi jemaat supaya juga nggak kaget bahwa oh yang pendeta aja juga ngalamin, susahnya hidup sama-sama. Kan kita masih sama-sama bisa makan nasi goreng gila kan? Betul tidak? Nah Bapak Ibu Saudara, waktu itu teman bicara seperti itu, ya oke lah. Dan akhirnya kemarin 2022 kemarin, bulan Maret muncul di Solusi. Nah ketika kejadian 2020 itu, saya bilang beberapa kali sama mbak yang ada di rumah, Jel sorry ya, kita nggak bisa gaji kamu sekarang ya. Karena aku sama ibu belum punya duit. Kita udah sempet pikir mau kita keluarin, tapi juga kasihan. Karena apa? Mbak saya ini juga hasil kerjanya dia bantu kirim buat orang tuanya di Kupang.
mbak saya ini anak Tuhan juga. Dia Katolik. Jadi ketika kita ibadah, kalau hari Minggu kita ibadah bareng, saya yang khotbah, saya yang main musik, istri saya WL abadi. Jemaatnya ya cuman saya, istri saya dan 3 anak saya serta mbak saya. Nanti hari Rebo kita komsel bareng, jemaatnya ya itu lagi. Kita doa bareng, kita memuji menyembah Tuhan bareng, tapi saya bicarakan sama anak-anak saya. Oke, sekarang kita ngalamin begini, tapi lihat ya. Pasti ada pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan izinin ini terjadi, pasti ada pertolongan Tuhan. Pasti ada mujizatnya Tuhan. Gak akan Tuhan itu meleset. Udahlah. Sampai mbak saya pun terheran-heran. Mbak saya juga sampai sempat bilang, Pak dulu kayaknya sebelum pandemi kita gak pernah punya beras sebanyak ini. Kok sekarang malahan beras kita lebih banyak. Beras belum sempat habis, ada yang kirimin lagi. Nah Bapak Ibu Saudara, bahkan tahun lalu ketika saya ngalamin kecelakaan, benar-benar buat saya itu terheran-heran. Karena apa? Ketika saya ngalamin kecelakaan, saya dan istri kita punya uang cuma 500 ribu. Secara logika, menurut hitungan manusia, mustahil untuk saya bisa operasi. Mustahil, gak akan mungkin. Sampai nenek-nenek tumbuh gigi, gak akan mungkin. Saya cuma punya uang 500 ribu. Ketika saya ngalamin kecelakaan terus diangkat sama orang-orang ke pinggir. Dan kemudian saya digeletakin di pinggir gitu. Saya cuma berdoa, Tuhan aku udah gak tahu lagi mesti gimana. Aku udah gak bisa mikir Tuhan. Asuransi gak ada, BPJS gak ada. Kalau sampai ini nanti operasi bagaimana Tuhan? Ketika saya angkat ternyata betis saya udah bengkok begitu, udah nyerinya minta ampun. Dan rupanya apa Bapak Ibu Saudara? Dengan caranya Tuhan yang ajaib. Akhirnya 3 hari kemudian jaringan kulit di betis saya rusak. Ada satu teman yang bawa ke rumah sakit. Dia yang bantuin sedikit dana sampai biaya operasi dan lain sebagainya. Anak-anak Tuhan dari sana sini yang bantuin sampai saya bisa jalanin operasi. Pak, Bu, kalau nurut hitung-hitungan manusia gak akan mungkin. Tapi mari kita belajar pegang janjinya Tuhan. Waktu saya ngeletak di pinggir jalan ketika saya ngalamin kecelakaan di hari itu. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan aku udah gak tahu lagi mesti gimana Tuhan. Kalau sampai operasi gimana Tuhan, aku udah gak ngerti lagi. Tapi Tuhan cuma ingatkan saya 2 ayat. Saya yakin dan percaya itu Roh Kudus yang bicara sama saya. Bukan bicara audible Samuel gitu, enggak. Tapi Roh Kudus bicara di hati dan pikiran saya. Tiba-tiba Tuhan ingatkan kuat banget 2 ayat. Yang pertama dari surat Korintus. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang biasa gak melebihi kekuatan manusia. Tapi ayat yang kedua, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Di situ saya waktu ngeletak akhirnya saya tenang. Oke Tuhan, kalau Tuhan izinkan ini terjadi, aku yakin pasti Tuhan punya maksud. Aku gak ngerti Tuhan seperti apa, tapi pasti ada maksudnya Tuhan yang baik. Di situ hati saya tenang. Dan Bapak Ibu Saudara, makanya kalau sampai detik ini, meskipun terpincang-pincang, ini saya bisa berdiri kuat ya karena pakai deker. Karena hari Rebo kemarin baru operasi di teropong lutut Bapak Ibu Saudara. Sebelum implan. Nah makanya kalau kita punya lutut yang sehat, bersyukur, nyanyi, gerak-gerak. Amin. Bilang sama kanan kiri Anda, jangan amin-amin doang, makanya jalanin. Siapa tahu sebelah Anda itu amin-amin doang. Kita dikasih lutut sehat, kadang-kadang suruh gerak aja susah. Saya kayak sekarang kalau semua mau gerak begini, mesti waspada. Karena bisa jadi oleng, hilang keseimbangan Bapak Ibu Saudara. Ini yang ketiga, pegang janjinya Tuhan. Maka dari itu kita jalanin hidup kalau kita nggak pernah tahu firman Tuhan, nggak pernah tahu janjinya Tuhan, apa yang kita pegang? Nah, maksud saya? Halo? Kita jadi orang Kristen, kita jadi anak Tuhan. Tapi kalau nggak pernah tahu firman Tuhan, nggak pernah tahu janjinya Tuhan, apa yang kita pegang? Jangan kaget kita jalanin hidup, akhirnya isinya apa? Khawatir, takut, khawatir, takut, khawatir, takut. Habis gak tahu sih janjinya Tuhan apa. Habis gak pernah intim sama Tuhan. Firman Tuhan mau nuntun kemana, kita gak tahu. Betul?
Saya pernah diberkati sekali dengan satu artikel. Artikel ini sebenarnya bukan artikel rohani Bapak Ibu Saudara, tapi saya diberkati banget lewat artikel ini. Ini kejadiannya udah agak lama sebelum pandemi waktu itu. Bapak Ibu sekalian, kita pasti pakai gadget yang canggih-canggih lah ya. Betul? Kadang-kadang ada orang yang tiap kali gadget keluar, apapun mereknya dia beli. Dia coba, pengen tahu gitu kan. Kita ini punya gadget canggih-canggih. Tapi rupanya, saya waktu baca artikel itu saya sampai ketawa sendiri. Ternyata setelah disurvei nih, orang Indonesia punya gadget secanggih apapun. Gadget yang ada di tangan kita pakai fungsinya itu cuman 20-30% maksimal. Anda dan saya nih, kita punya gadget secanggih apapun. Kita pakai gadget kita ini, fungsinya cuman sekedar 20-30%. Selebihnya kita nggak pakai. Ternyata ketika diadain survei, penyakitnya orang Indo satu. Beli gadget semahal apapun, penyakitnya cuma satu. Nggak pernah dibaca manual booknya. Bilang sama kanan kiri Anda, lu banget. Bilang sama kanan kiri Anda. Tenang aja, saya juga termasuk. Kita ini bukan orang yang rajin untuk baca manual book. Saya sama istri saya beda banget. Istri saya kalau beli gadget baru, dia itu bisa semalaman gak tidur. Dia langsung jadi anak autis. Punya dunia sendiri. Diajak tidur, honey tidur, ntar dulu. Dia enjoy. Halaman demi halaman dari manual book dia baca. Dia cobain. Dibaca lagi, cobain. Baca lagi, cobain. Besok paginya dia bisa jelaskan sama saya. Hani, ini handphonemu ini begini. Ini ada fitur begini. Dan aku sudah downloadin aplikasi ini. Fungsinya untuk ini. Jelas, detail. Bukan berarti dia pedagang handphone, enggak. Tapi dia senang baca manual booknya dan dia praktekkan, dia coba. Dia tahu. Ketika saya baca artikel tentang orang Indo rata-rata beli gadget, cuman fungsinya dipakai 20-30%, gara-gara nggak baca manual booknya. Akhirnya apa? Tuhan bicara di hati saya. Betapa sering dalam hidup kita seperti itu. Alkitab di tangan kita, itu adalah guidance book. Buku panduan untuk hidup kita. Untuk kita bisa jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, untuk kita bisa mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna, panduannya di Alkitab. Jadi kalau orang Kristen hidupnya gak pernah mau intim sama Alkitab, gak pernah mau intim sama firman Tuhan, jangan kaget. Isinya hidupnya kita khawatir, takut. Karena kita gak ngerti apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Amin. Amin. Bilang sama kanan kiri Anda, jangan manggut-manggut doang. Loh, kok ada yang ketawa histeris? Yang keempat, masih kuat? Kalau enggak kuat, kita tutup dalam doa. Oh, yang pincang aja kuat, masa yang duduk enggak kuat? Kuat ya Bapak Ibu Saudara. Nah yang keempat, ini yang menarik, ayat 6 ini. Jadi, tinggallah Ishak di Gerar. Ayat 6 ini saya suka sekali. Ayat ini simple, ayat ini enggak neko-neko, simple banget. Tapi ayat ini sesungguhnya apa? Maknanya dalam sekali. Kalau kita mau mengalami pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, ini yang keempat, dibutuhkan ketaatan. Ishak ketika diperintahkan sama Tuhan, Ishak gak perlu kamu pergi ke Mesir, kamu diam di situ, aku akan berkati kamu. Ternyata apa? Ishak taat, diam dia di situ. Dan dia ngalamin pemeliharaan Tuhan luar biasa di masa kelaparan. Begitu pula Elia. Elia ketika dibilang sama Tuhan, Elia pergi ke tepi sungai Kerit, kamu bisa minum dari air sungai itu. Dan burung gagak kuperintahkan untuk memelihara kamu. Kalau Elia tidak pernah mau taat pergi ke tepi sungai Kerit, Elia gak akan pernah lihat mukjizat. Amin.
Makanya ini yang sering kali saya sampaikan dimanapun saya khotbah. Bukan cuma di kalangan gereja Injili, tapi kalangan Pantai Kosta, karismatik, segala macam. Saya katakan mau tiap hari kita ditumpang tangan pendeta, mau sekali, 2 kali, 5 kali, 10 kali. Tapi kalau nggak pernah mau taat, nggak akan mungkin kita ngalamin mukjizat. Supaya kita ngalamin mukjizatnya Tuhan, dibutuhkan apa? Ketaatan. Petrus waktu dibilang sama Tuhan, Petrus tebarkan jalamu. Kalau Petrus nggak pernah taat, nggak pernah ada ikan yang sampai membuat jalannya mulai koyak. Nggak akan mungkin ada ikan yang memenuhi perahunya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dalam kehidupan kita. Kalau kita mau ngalamin pemeliharaan Tuhan, kalau kita mau ngalamin mujizatnya Tuhan, dibutuhkan apa? Hati yang mau taat. Hati yang mau taat. Mari kita belajar taat. Saya mohon maaf ini bukan berarti ada pesan sponsor dari Boksu Yosua Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita mau ingin ngalamin pemeliharaan Tuhan, kita ingin ngalamin mukjizatnya Tuhan secara ekonomi, secara finansial, mari kita tanya, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Apakah kita menjadi orang-orang yang taat untuk perpuluhan? Banyak anak-anak Tuhan seringkali ketika dia terima income, gaji segini aja kurang, masa kasih perpuluhan, kan nambah kurang lagi. Di mindset kita sudah setting kurang. Jadilah menurut pemikiranmu, kurang hidupmu. Dulu waktu saya baru bertobat tahun 87, ada kalimatnya gembala saya yang sering kali saya benci sebelum saya ngerti benar. Dulu pendeta Ima Demastra sering kali katakan sama saya, setiap bulan, nyaris setiap bulan, Boksu Mastra selalu bilang, Sam ingat perpuluhan. Itu saya rasanya udah bunci sekali. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Saya waktu itu hidup cuma jadi tukang kebun di STT Iman, di Kebayoran Baru. Ibu saya cuma jadi tukang masak di STT Iman. Saya jadi tukang kebun cuma dengan gaji 20.000 sebulan. Bayar sekolah 10.000. Sisanya tinggal ceban. Buat ongkos ke sekolah sama jajan aja buat anak remaja ya pasti kurang lah. Tapi ketika saya terima gaji, Boksu Mastra selalu bilang, Sam ingat perpuluhan. Jangan pelit sama Tuhan. Karena kalau kamu pelit sama Tuhan, kalau Tuhan pelit sama kamu, Tuhan kecilin berkatmu, kamu gak bisa hidup, gak bisa survive. Dulu rasanya, waduh ini aja kurang, masa kasih. Tapi ya sudah karena gembala yang bilang begitu, ya sudah belajar taat. Bahkan dulu Boksu Mastra kalau suruh saya cuci mobil gereja, dulu kalau nyuci mobil 3.000 rupiah. Tapi kalau nyuruh saya dikasih 5.000. Awalnya saya pikir, Boksu Mastra pelit banget sih. Kasih duit goceng aja, gue disuruh cuci mobil gereja. Tapi ketika saya lulus STM, waktu saya masuk ke STT Iman, Boksu Mastra akhirnya jelaskan sama saya. Saya bisa aja kasih uang kamu 5.000, gak masalah buat saya. Tapi itu gak melatih kamu untuk menghargai setiap sen yang kamu terima. Kenapa saya sering kali bilang untuk kamu kasih perpuluhan. Ketika kamu taat, kamu akan lihat. Mukjizatnya Tuhan, anugerahnya Tuhan gak pernah berkesudahan. Sampai detik ini saya ada, Tuhan tetap pelihara. Saya gak pernah ngimpi dulunya bisa kuliah Bapak Ibu Saudara. Saya cuma berpikir lulus STM, ya mungkin kerja jadi cleaning service atau apa, atau kerja di pabrik. Tapi sampai detik ini kalau saya ada, saya gak pernah berpikir sampai seperti sekarang. Makanya saya cuma lihat firman Tuhan tergenapi. Apa yang gak pernah dilihat mata, gak pernah didengar telinga, gak pernah timbul dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan. Tapi dibutuhkan apa? Taat. Taat. Amin. Tanpa ketaatan mustahil untuk kita menerima mukjizat. Tanpa ketaatan mustahil untuk kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Belajar untuk taat. Saya ingat banget bagaimana waktu itu ya sebelum pandemi terjadi. Saya waktu itu sama istri kita lagi bergumul untuk masalah cicilan rumah waktu itu. Sebelum rumah saya dijual. Dan ternyata apa Bapak Ibu Saudara, saya ingat banget istri saya bilang sama saya, Hani ini untuk cicilan rumah duit kita kurang.
lebih banyak kurangnya daripada yang terkumpul. Dan rupanya apa? Ketika saya bilang sama istri saya, ya aku minggu ini sih pelayanan Jumat, Sabtu, Minggu. Ya Jumat, Sabtu, Minggu pelayanan, ya kira-kira PK-nya ya sudah tahulah. Menurut logika manusia, kayaknya tetap kurang. Jadi masih lebih banyak kurangnya daripada yang bisa kita penuhi. Tapi rupanya apa Bapak Ibu Saudara? Sekali waktu hari Minggunya, saya khotbah di satu gereja. Dan ketika saya khotbah di gereja itu, gerejanya nggak gede, gerejanya cuma di ruko. Dan ternyata ketika saya khotbah di gereja itu, pemimpin pujiannya bilang, Bapak Ibu Saudara, kita hari ini komitmen ya, kita kumpulkan dana untuk pembangunan gereja kita. Semuanya pelayan hari ini kita sudah komit, kita kumpulkan dana untuk pembangunan gereja. Kan dibilang sama dia semua pelayan, berarti yang khotbah ikut dong. Betul. Sambil dia bilang begitu, saya waktu itu masih duduk itu sebelum saya maju ke depan. Tuhan bicara kuat banget di hati saya. PK hari ini gak boleh ambil, kasih. Saya bergumul Bapak Ibu Saudara, Tuhan ini cicilan rumah kurang Tuhan. Tuhan, ini dikumpulin aja masih kurang Tuhan. Tapi rasanya Tuhan bicara kuat banget, dorong hati saya kuat banget, serahin. Dan akhirnya apa Bapak Ibu Saudara, saya cuma mau belajar taat. Saya colek istri saya, Hani Tuhan kok gerakin aku seperti ini ya. Karena tadi pemimpin pujiannya udah bilang semua pelayan. Dia gak bilang kecuali pendeta. Dan akhirnya ketika selesai ibadah, gembala itu menyerahkan persembahan kasihnya buat saya bilang oke, ini saya sudah terima. Tapi kan tadi pemimpin pujian bilang semua pelayan tanpa terkecuali, berarti yang khotbah juga ikut. Ya sudah Pak, ini saya kembalikan untuk pekerjaan Tuhan. Udah. Sambil ketika pulang saya sama istri saya kita berdua ngobrol. Ini yang dikumpulin Jumat, Sabtu, Minggu aja kurang. Ini sekarang kita beriin, kan sepertinya bakalan tambah kurang lagi ini ya. Tapi gak apa-apa lah, yang penting kita berdua happy. Toh juga kita terima semua tetap aja kurang kan. Jadi ya sudah dikurangin dikit ya gak apa-apa lah, toh tetap aja kurang. Ya sudah, kita tetap bahagia Bapak Ibu Saudara. Dan rupanya apa? Hari Senin, Selasa, Rebo tetap gak ada mukjizat. Hari Kamis harusnya mulai itu didebit dari rekening untuk cicilan rumah. Tiba-tiba hari Kamis siang, istri saya telepon sama saya, Hani, ada mukjizat. Mukjizat apa? Kok ada yang transfer ke rekening? Oh ya? Dan Bapak Ibu tahu, orang biasanya kalau berkati transfernya kan genep, betul? Ini ditransfernya ganjil. Coba kalau seumpama ada orang transfer ke rekening saya 3.750.000 gitu, kan ngotorin gigi kan? Ganjil kan? Mestinya kalau 4 gitu atau 3,5 atau 3 juta itu genep. Tapi ternyata apa? Ganjil Bapak Ibu Saudara. Saya sampai tanya sama yang transfer itu, Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Bapak udah jadi saluran berkat buat saya. Itu cuma contoh ya tadi itu, angka segitu. Saya bilang terima kasih, Bapak udah jadi saluran berkat buat saya. Tapi Pak mohon maaf nih, kalau saya boleh tanya, kenapa Bapak kok transfernya ganjil? Kok angka segitu? Karena sesungguhnya angka itu yang saya butuh buat bayar rumah. Lebih 50.000 pun enggak. Saya sampai tanya, kenapa Pak kok Bapak transfernya ganjil seperti itu? Dibilang Pak Sam, kita ini di keluarga tiap hari kita ada mesbah doa. Tiap hari saya, istri dan anak-anak kita doa bareng. Dan ketika kita doa, Tuhan kasih mukanya Pak Sam. Makanya tolong hafalin muka saya Bapak Ibu Saudara. Enggak lah, bukan itu maksud saya ya. Itu joke aja. Jadi dia bilang, padahal saya lama sekali gak ketemu sama Bapak ini. Bapak ini gak tahu pergumulan saya. Tapi dia bilang, ketika kita berdoa Pak Sam, ternyata Tuhan kasih mukanya Pak Sam. Dan waktu saya sama istri, kita ini ngobrol, kita tanya, kita mau berkatin Pak Sam berapa?
Akhirnya apa? Kesepakatan kita di dalam doa kita, angka itu. Tuhan kalau bekerja gak pernah kepalang tanggung. Kadang-kadang kita ini jalanin hidup ini, logika kita lebih kuat daripada iman kita. Kadang-kadang bahkan kita ini suka ngatur Tuhan. Tuhan, aku punya pergumulan ini, tolong ya Tuhan, selesain ya Tuhan. Tapi di logika kita nih sudah ada, Tuhan, deadline-nya itu begini ya, tanggal sekian ya. Caranya itu begini loh Tuhan. Untuk kita nggak dengar suara malaikat. Kalau kita dengar suara malaikat, malaikat bakalan bilang sama kita. Nggak ditabok Tuhan, ini puji Tuhan loh ya. Mari kita belajar taat. Kadang kita nggak ngerti. Kadang kita nggak ngerti. Kadang kita ngalamin kesulitan demi kesulitan dalam hidup. Tapi bersyukurlah. Itu yang membuat jantung kita sehat. Amin. Amin. Kadang pot-potan kan? Betul? Pak, Bu, belajar taat. Belajar taat. Betul? Yang kelima, yang terakhir. Haleluya. Kalau bicara terakhir ini mukjizat terjadi. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan. Yang duduk miring langsung ditegakkan. Saya heran, khotbah dimanapun. Mau di Jakarta, di luar kota, bahkan sampai di luar negeri. Pokoknya kata-kata pendeta yang paling penuh urapan adalah kata terakhir. Kalau pendeta udah bilang terakhir, orang yang tadinya udah begini, dengar terakhir, haleluya. Dan jemaat berkata dalam hati, haleluya, khotbah cepat selesai. Bilang sama kanan kiri Anda, kayak lu gak pernah aja, bilang sama kanan kiri Anda. Yang kelima, kita lihat bagian ini. Maka menaburlah Ishak. Saya suka statement ini. Ini simpel sekali Bapak Ibu Saudara. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Haleluya. Siapa yang mau dapat income 100 kali lipat? Gak ada yang mau? Gak ada yang mau? Semuanya mau? Tapi mau taat gak? Ini loh. Tadi saya sempat sharing sama Boksu Yosua. Bahwa ini kejadian sama satu jemaat. Di 2008 kemarin. 2009 ada krisis finansial secara global. Dari yang gajinya cuma 300 ribu, dia ngalamin 100 kali lipat. Dia punya income di atas 30 juta sebulan. Gak ada yang mustahil di mata Tuhan. Tadi saya sempat sharing sama Boksu, ketika tadi di ruang meeting tadi. Nah di dalam bagian ini dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga, ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ini dasarnya, sebab ia diberkati Tuhan. Ini dasarnya Bapak Ibu Saudara. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Ini saya nggak bicara tentang teologi kemakmuran Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang di gereja-gereja tertentu kalau bicara tentang kaya, udah langsung teologi kemakmuran nih. Kalau teologi kemakmuran menekankan kemakmuran, menekankan kekayaan tanpa menekankan ketaatan. Tapi kalau kita taat, Tuhan berkati hidup kita, ya wajarlah, itu maunya Tuhan. Kita aja yang jadi orang tua di dunia ini, seringkali kita berkata kan, tuh Pak Sam, kalau dulu saya ngalamin sengsara, kalau bisa anak saya jangan seperti saya. Kalau bisa anak saya ngalamin begini, gini, hal-hal yang baik. Kita orang tua di dunia aja punya hati pikiran yang baik, rencana yang baik buat anak-anak kita. Apalagi Bapak kita di sorga. Amin. Tapi tolong diingat, jangan cuma melihat kayanya. Tapi tolong ingat, Ishak lakukan bagiannya, yaitu menabur. Benih itu kalau tetap disimpan sama Ishak, benih itu gak akan jadi apa-apa. Ketika kondisi kelaparan, kondisi sulit, Ishak menabur. Ishak jalankan bagiannya dan Tuhan jalankan bagiannya. Tuhan memberkati hidupnya Ishak. Bapak Ibu Saudara, mari kita tanya sama diri kita. Kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, kita ingin ngalamin mukjizat demi mukjizat dalam hidup kita. Mari kita tanya sama diri kita. Kita jadi orang yang senang nabur enggak? Untuk pekerjaan Tuhan mungkin gereja ini ada pelayanan misi, ada apa-apa. Kita jadi orang yang senang nabur enggak? Jangan sampai kita ini jadi orang yang pelitnya minta ampun. Gara-gara salah nyanyi lagu sekolah minggu. Dari sekolah minggu nyanyinya lagu persembahan kami
sedikit sekali cepet. Udah sampai remaja tetap aja cepet. Udah sampai pemuda, udah kerja, bahkan jadi supervisor, jadi manajer, persembahannya tetap. Kalau ditanya sama sebelahnya, lu kenapa sih persembahan? Pelit banget sih, kecil. Oh enggak, ini bukannya pelit. Ini Alkitabiah, seperti Yesus. Alkitab mengatakan, Yesus dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak berubah. Persembahan gue juga gak berubah. Itu mah pelit namanya. Mari kita belajar menabur, jangan pernah pelit sama Tuhan. Amin. Jangan pernah pelit. Saya pun juga ajarkan sama anak-anak saya, dan anak-anak saya tahu lah, kalau istri saya lebih tahu lagi. Saya pelayanan dimanapun juga seringkali kalau semua pas pelayanan di situ tapi gereja itu lagi butuhin untuk ini. Bukan berarti saya harus kaya raya dulu baru saya bisa melakukan, enggak. Yang penting punya hati untuk menabur. Amin. Saya seringkali katakan sama istri saya, tolong ingat ya, kalau aku pelayanan di mana-mana dan ternyata Tuhan gerakin aku untuk menabur di situ, ya sudah. Bahkan ketika pandemi kemarin, kondisi kita sendiri susah. Tapi ternyata ada beberapa teman yang hubungin saya, awalnya rada-rada sungkan mau ngomong, tapi akhirnya sampai kecetus juga. Pak Sam, kita itu nggak enak mau ngundang Pak Sam. Lu kenapa Pak? Iya Pak Sam, kita mau ngundang tapi mohon maaf, kita itu nggak bisa kasih PK Pak Sam. Karena kondisi gereja kan keuangannya juga sulit. Oh santai aja udah. Yang penting jadwal saya cocok, jadwal saya kosong, nggak apa-apa, udah nggak usah mikirin PK. Mungkin gereja Anda nggak bisa memberkati saya dengan PK, tapi Tuhan nggak kekurangan cara kirimin berkat dari tempat lain. Bapak Ibu Saudara, saya bahkan sama beberapa teman hamba Tuhan, saya seringkali ngomong. Dulu waktu saya ngajar sempat jadi dosen di 2 STT. Dan ada beberapa teman bilang, Sam kamu enak ya pelayanan di mana-mana, PK-nya banyak. Saya suka bilang, kamu cuma ngelihatnya PK sih. Kalau kamu tujuannya PK, nggak ada berkat dalam hidup pelayananmu. Tapi mau nggak kamu ngajar kayak aku tuh di STT IKAT. Saya waktu itu ngajar di STT IKAT berapa tahun. Gajinya, gede banget Bapak Ibu Saudara, dahsyat gajinya. 4 tahun kurang lebih saya ngajar nggak digaji. Setelah itu digajinya 25.000 sebulan. Sementara kalau kita selesai ngajar, kadang-kadang ada anak mahasiswa yang bilang, Pak, beras di gudang habis. Ada satu ibu yang jualan beras, kebetulan nggak begitu jauh dari kampus. Saya seringkali bilang, Bu, tolong kirimin beras dulu ya Bu. Saya sekarang belum ada uang, Ibu kirimin dulu deh. Nanti kalau saya dapat berkat, ntar saya bayarin ke Ibu. Kadang-kadang saya pesan 1 karung, ibu itu kirim 2 karung. Pak, Bu, dalam hidup kita tolong ingat jangan segan menabur. Karena ketika engkau menabur, sebenarnya engkau mempersiapkan berkat untuk hidupmu sendiri. Firman Tuhan katakan, apa yang kita tabur, kita akan menuai. Engkau menabur kebaikan, engkau akan menuai kebaikan. Engkau menabur cinta kasih kepada setiap orang, engkau menabur senyum kepada orang, orang akan tersenyum dalam kehidupanmu. Hidup ini sesungguhnya seperti gema. Apa yang kita keluarkan itu juga akan memantul pada kehidupan kita sendiri. Jangan segan menabur, lakukan bagian kita. Tuhan lakukan bagiannya. Amin. Biar 5 hal ini boleh menjadi berkat, kekuatan bagi setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kalau melalui kisah Ishak, kami boleh belajar bagaimana Tuhan pelihara secara sempurna. Di tengah masa kelaparan, di tengah masa kesulitan. Bahkan melalui kisah Elia, kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan sempurna. Melalui kisah janda di Sarfat, kami juga melihat caramu memelihara sempurna. Tapi biarlah Tuhan kami boleh memegang janjimu. Kami boleh kenal akan firman-Mu. Kami memegang janji-Mu dan kami mentaatinya. Sehingga kami pada akhirnya menyaksikan mukjizat demi mukjizat, kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau Bapa yang tidak pernah kekurangan cara untuk memelihara hidup kami.
Tuhan, suara hamba-Mu terbatas untuk diperdengarkan. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi rema, menjadi berkat kekuatan bagi setiap kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati pikiran setiap umat-Mu dan mampukan kami semua untuk melakukannya. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua.